Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa datang kembali di tempat ini. Boleh kita bangkit berdiri, boleh kita berikan salam sekali lagi kepada saudara-saudara kita. Haleluya, penuh ucapan syukur kita berada di tempat ini. Sebab Tuhan kita sangat baik. Dan kita mau membawa hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Beberapa minggu lagi Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Dan kami akan menapaki tahun yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan ya Bapa. Di tahun yang baru Tuhan, kami lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus. Terus berjalan di dalam firman-Mu ya Bapa. Tuhan, di tempat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan. Kami mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang amat ajaib Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkuasa. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Bapakku
usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku Tuhan, hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Engkau penolongku, Engkau penghiburku, Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
kemurahan-Mu ya Yesus Tuhan. Kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa kepada kami Yesus. Sama-sama kita katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji kami mau nyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita memuji nama Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim hidup kita. 2025 penuh berkat, amin. Dan di 2026 akan tambah banyak berkat, kita amini. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan.
Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Allah kita Allah yang setia. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan, musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan kepada Tuhan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Boleh lambaikan tangannya ke atas. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh nyata kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau
Katakan walau badai, walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanya untuk-Mu. Boleh sorakan haleluya. Mari kita katakan bersama. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di tangan kami sekarang Tuhan, kami membawa persembahan yang akan kami berikan. Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, dapat berguna bagi gereja ini Tuhan. Kami mau terus mendukung Tuhan segala program gereja ini Tuhan. Dan kami mau terus melihat gereja ini semakin bertumbuh ya Bapa. Tuhan berkati setiap yang mengelolanya ya Bapa. Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau. Engkau berikan hati yang bijak Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa maupun yang belum bisa memberikan Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaikan air, sirami
Mari kita pujikan sama-sama. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, berani jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita bawa kepada Tuhan untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau dalam badai, Tuhan selalu ada. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan untuk kita dapat menghadapi cobaan, untuk kita dapat melewati ujian. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ya Yesus Tuhan, katakan, saat ku berada di tengah gelombang,
tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat bulan yang baru di akhir tahun ini Tuhan. Tuhan baik bagi kami Tuhan. Sepanjang 11 bulan Tuhan jaga kami dari Januari hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan. Mungkin berbagai kehidupan kami, masalah, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Tapi janji Tuhan kami pegang sampai di bulan akhir di tahun ini Tuhan. Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik bagi kami. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus saja yang berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu. Pakai hamba urapi setiap kami. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Ya, Tuhan baik, amin. Amin. Sehat semua? Amin. Cik. Ini kebesaran ini. Oke, shalom. Boleh salam dulu kanan kiri, katakan selamat datang di bulan baru, di akhir tahun. Ya. Oke. Tuhan baik, dalam 11 bulan saya dan saudara dijaga, disertai, diberkati luar biasa. Ada orang tua, ada anak, ada berapa generasi kita sini? Ada 4 generasi. Nah, ya kan? Ada nenek saya, ada orang tua, ada saya, ada anak Aliona, ada 4 generasi. Ya. Ada 4 generasi saudara. Ya, Tuhan kalau tidak menjaga kita, saya yakin dan percaya saya dan saudara hari ini tidak merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini. Ya, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Ya, banyak proses dalam kehidupan saya dan saudara yang orang lain mungkin tidak mengerti. Ya, jalan kehidupan kita 1 detik ke depan tidak ada yang tahu. Saya sendiri tidak tahu saya jalan seperti apa saudara. Ya, yang saya tahu adalah Tuhan menyertai saya. Ya, kita mau belajar satu tentang janji Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara harus mengerti janji Tuhan pada saya dan saudara. Ya, pada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara terkasih, pada pagi hari ini kita harus mengerti, jangan kita masuk di tahun 2026 tidak ada yang mengerti apa janji Tuhan. Ya. Hidup dalam perjanjian baru dalam tahun-tahun seperti ini adalah tahun anugerah. Ya, kalau kita hidup dalam perjanjian lama, saudara, ya, harus ada kata pemimpin, nabi, rasul berbicara, saudara. Ya, berbicara, oh bangsamu harus berjalan ke kiri, ya harus ke kiri. Tapi dalam penebusan yang Tuhan lakukan sampai hari ini saudara, kita hidup dalam zaman anugerah. Katakan samping kanan kiri, kita hidup dalam zaman anugerah. Ya, anugerah, saya akan kupas ini saudara. Ya. Banyak orang menyalahgunakan pada zaman-zaman sekarang karena zaman penebusan, setelah penebusan itu ada namanya anugerah, keselamatan ketika orang percaya ya kepada Kristus. Ini yang sering dimain-mainkan oleh orang Kristen, saudara. Kepercayaan. Kristen tidak berbicara tentang agama. Kristen tidak ada menjelaskan di Alkitab ini, oh nanti kalau engkau ikut Kristus pasti Kristen.
Cuman negara kita butuh namanya identitas. Ya, mungkin kalau ditiadakan agama ya kita hanya disebut pengikut Kristus, sudah selesai. Ya. Tapi seringkali kita orang Kristen tidak tahu kenapa saya dan saudara berada di muka bumi ini. Ya. Kita sering seperti itu, saudara. Karena kita hidup dalam zaman anugerah, ya udahlah kita kerja, jalan, dapat duit, ya kan, pelihara keluarga, beranak cucu, selesai. Hello, hidupmu nggak seperti itu. Tuhan ciptakan saya dan saudara bukan hanya untuk itu. Perhatikan itu. Bekerja penting. Saya bukan katakan bekerja tidak penting, saudara. Tapi Tuhan lebih penting dari apapun. Katakan amin. Amin. Tuhan nomor 1? Bukan. Tuhan nomor 2? Bukan. Tuhan segala nomor. Ya, dalam hidup kita. Kenapa orang bisa diberkati? Karena prioritasnya Tuhan. Bukan prioritasnya bekerja. Makanya prioritasnya keluarga. Kenapa keluarga hanya seperti itu, flat dalam kehidupannya, saudara? Karena kenapa? Prioritasnya suami, prioritasnya istri. Yang prioritas pertama adalah Kristus. Baru penjagaan Tuhan atas keluarga. Itu harus baik-baik cara. Ya. Makanya kita harus belajar, saudara. Jangan kita akhiri tahun ini 2025 dengan tidak tahu apa-apa. Atau menjadi pengikut saja. Ya, kita orang Kristen kayak mama 65 tahun atau 64 tahun, antara 65 tahun, saudara. Ya, mengikut Kristus, cuman status jadi orang Kristen. Hei, Kristen tidak berbicara ibadah hari Minggu. Saya ulangi, Kristen tidak berbicara ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu cara bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan, sehingga kita perlu namanya memuji, memuliakan nama Tuhan, ketemu orang-orang yang seiman. Iya. Orang Kristen berpuluh-puluh tahun salah cara berpikir, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak gereja itu enggak Kristen. Tapi lebih parahnya dia sudah Kristen tapi tidak gereja. Itu lebih parah, saudara. Makanya lebih beruntung kita. Kita masih menyempat-nyempatkan diri untuk ibadah. Zaman sekarang saya lihat, saudara, saya tadi pagi ke pasar, tadi ke pasar juga, mama sama Mida ke pasar. Saya terpaksa ke pasar, karena kenapa? Anggur perjamuan tidak ada. Jam 7.51, saya gas motor ke pasar. Oh, pasar ramai dengan orang. Tapi tidak gereja. Kemana orang Kristen? Saya yang percaya di pasar itu bukan hanya orang beragama lain. Hello, waktu Tuhan datang nanti apa yang saudara bertanggungjawab? Aku gereja di GBI Soul and Light, bukan itu, saudara. Iman saudara dibangun dalam hal-hal apa? Persekutuan bersama Allah. Saudara silakan pergi ke pasar, rame. Pagi ini di mana pasar kaget? Ada di Saguba, rame. Saudara lihat itu, pasti ada orang Kristen di situ. Benar atau betul? Benar. Karena kenapa mereka tidak mengerti saya Kristen dari kecil itu apa, saudara? Kenapa saya bisa Kristen? Kan seperti itu. Kayak nenek saya 80 tahun ke atas. Dia kalau datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, karena kita ini sudah terbiasa. Seperti ini, saudara. Terbiasa jam 8 pagi sarapan siapa? Sudah terbiasa. Sempat tidak terbiasa, dilewatkannya jam 8 atau jam 10 sakit perutnya. Kita sering seperti itu. Kita ke gereja seperti sarapan. Kalau kita nggak gereja hari Minggu, kita sakit. Karena kita rutin tubuh. Kita bukan datang kepada Tuhan. Sebenarnya bukan masalah rutinitas itu betul, bagus. Tapi lebih bagus kita mengenal kenapa kita harus hidup dalam rutinitas itu. Kan seperti itu. Orang Kristen 70 tahun hidup sebagai orang Kristen hanya tahu ke gereja.
saudara. Tapi tidak hidup seperti Kristus. Kan seperti itu. Saya dibesarkan bahkan bukan di keluarga orang Kristen. Mama saya Muslim, saya dibesarkan sama nenek, saya besar sama orang. Saudara, saya tidak ada panutan untuk saya menjadi orang Kristen. Tapi puji Tuhannya, Tuhan tangkap dalam proses saya. Yuk kau ikut aku, ikut Tuhan tidak ada namanya uang banyak. Nggak ada ikut Tuhan itu uang banyak. Karena janji Tuhan sama kita adalah kalau kau mengikut aku, pikul salib, sangkal dagingmu. Siapa yang mau tiba-tiba disodorkan uang 500 juta di depan kita. Bisa kita jual Tuhan Yesus, percayalah. Di zaman sekarang 500 juta dikasih tiba-tiba bisa jual Yesus kita, percaya saya. Karena kenapa? Iman saudara tidak dibangun dalam cintakan Kristus, tapi cintakan gereja. Bukan salah ke gereja betul, bagus. Tapi banyak orang Kristen ikut gereja, makanya nanti Natal tanggal 25 rame. Benar? Rame. Baju baru, lipstik baru, rambut baru, semuanya baru. Hello, tidak untuk hidup baru. Ya, saya bicara ini saudara tentang new season, tentang musim baru. Saudara kalau tidak tangkap ini kemurahan Tuhan atas saudara dan saya percaya kita hidup flat aja. Kita hidup, pasti hidup. Asal sehat hidup. Tumbuhan, saudara taruh itu, ditanam di situ, dia nggak ada yang pelihara, hidup dia. Gitu juga manusia, tapi hidupnya berguna atau enggak? Kan seperti itu. Ya. Coba tanya ibu-ibu, mana bagus dia tanam pohon setinggi ini berbuah, atau pohon sebesar ruko ini tidak berbuah. Mending kecil tapi berbuah. Kan? Kayak gitu orang Kristen. Banyak orang Kristen tuh rimbun, saudara. Ya, kayak pohon beringin. Uangnya banyak, apanya banyak dan sebagainya kayak pohon beringin. Tapi apa hidupnya? Daunnya saja tak bisa memberkati orang lain. Bang Edu pernah lihat pohon tomat? Pohon tomat? Enggak, karena enggak ada pohon tomat kan. ada pohon tomat. Pohon toge ada Bang Edu. Aduh, saudara, seperti itu mending toge. Kecil tapi berguna. Daripada beringin besar tapi tak ada guna, saudara. Kena badai sikit, rantingnya kena kepala kita, mati kita. Besar, tapi tak ada guna. Nah, kayak waktu Tuhan Yesus datang, dilihatnya pohon ara, tak berguna. Mati. Jangan jadi orang Kristen seperti itu, saudara. Boleh saudara kecil, sekecil ini, tapi berguna. Daripada saudara sebesar ruko ini. Ya kan? Kita enggak berguna, saudara. Kemurahan Tuhan. Ini yang sering disalahgunakan oleh orang-orang Kristen tentang kemurahan Tuhan. Lanjut Bang Edi. Kita belajar dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kita baca, saya sudah sediakan, saudara. Ya. 1, 2, 3, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayo kita baca sama-sama. Jangan saya saja, saudara. 1, 2, 3, ya. Orang Kristen sering comot-comot ayat kayak gini, saudara. Supaya dia, Tuhan itu baik ya. Saudara coba baca dari ayat 1. Coba buka Bang Edi, ayat 1. Bisa. Saudara punya Alkitab atau Alkitab? Silakan buka. Ratapan 3 ayat 1, saudara. Sebelum hadirnya muncul ayat ini, apa yang terjadi, saudara? Sudah? Dapat? Oke. Kita baca, saudara. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3, ya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Lanjut. Lambat ya.
Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Lanjut, saudara. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Lanjut. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Lanjut. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Lanjut. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Lanjut. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Lanjut, saudara. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Oke, stop. Itu sampai ayat ke-21, saudara. Itu bagaimana sengsaranya Yeremia. Yeremia sengsara. Tapi dalam kesengsaraan orang Kristen belum tentu ayat ke-22, 23 itu muncul. Banyak orang Kristen sedikit saja kena duri, langsung tinggalkan Tuhan. Hei, keluarga saya banyak yang Muslim, saudara. Saya sampaikan. Ya, dari Kristen pindah. Bukan masalah agamanya, saudara. Lah, kamu aja jadi orang Kristen, belum betul-betul jadi orang Kristen. Apalagi pindah agama. Kan seperti itu, saudara. Jadi orang Kristen aja belum tentu jadi orang Kristen benar-benar. Makanya nanti 25 Desember atau Desember ini penuh dengan orang-orang tahunan. Ya kan? Yang gak pernah ke gereja. Oh, ke gereja lah karena pacarnya ke gereja. Ya kan? Setelah Januari tak nampak, batang hidungnya tak nampak. Apa katanya? Sibuk aku. Kerjaku padat. Hello. Hah? Saya perjelaskan, saudara, kalau orang hidup di dalam Tuhan, beda berkatnya dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Percayalah, kalau saudara ngandalkan kaki saudara, tangan saudara untuk bekerja, saudara akan dapat upah sesuai keringatmu. Saya ulangin, kalau saudara mengandalkan kaki saudara, tangan saudara, pikiran tubuh saudara, upahmu sesuai tenaga dan keringat yang kau beri. Tapi kaki dan tanganmu kau berikan untuk melayani Tuhan, upahmu cara Tuhan memberkatimu. Saya rasakan itu sendiri, saudara. Saya bicara seperti ini, saya bukan tidak by data. Saya by data kalau kita main data. By data saya, saudara. Kemurahan Tuhan itu dahsyat banget, saudara. Ya. Tapi kalau saudara, makanya iman besar sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Besar sekecil itu bisa memindahkan gunung. Dia sedang merumpamakan, yuk bangunlah imanmu walaupun sekecil biji sesawi. Masalahmu apapun itu bisa aman. Ya. Saudara harus mengerti itu. Kalau saudara dan saya tapi jangan malas kerja pula. Oh, ini karena Pak Samuel ngomong khotbahnya seperti ini, ya udahlah aku andalkan iman aja. Salah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, saudara. Ya. Mati. Karena tidak ada, ya. Enggak, doa penting. Ya, doa penting, ya. Saudara terkasih, ini bagaimana Yeremia ini seorang nabi, saudara, seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Dia disebut sebagai nabi menangis, saudara. Dia suka menangis karena zaman keruntuhannya Yerusalem pada saat itu. Maka muncullah Yeremia ini, nanti dia bernubuat tentang ada namanya Yesus lahir dalam perjanjian baru. Lahir Yesus, itu kemurahan mahal itu yang diberikannya. Kalau dalam perjanjian lama tidak semurah itu, saudara. Tidak semudah itu dapat berkat. Ya, Musa harus datang dulu kepada Tuhan, baru terpelihara bangsa Israel. Tak seperti zaman anugerah saat ini, saudara.
Kita bahas itu saudara. Yeremia itu nabi yang menangis, makanya muncul ratapan. Walaupun tidak data tidak secara eksplisit menjelaskan itu Yeremia, tapi karena kita lihat konteks-konteksnya banyak berbicara tentang Yeremia, itu Yeremia, saudara. Ya, dia yang bernubuat Yesus nanti hadir. Kita baca nanti ayatnya, saudara. Ya, ini saudara. Nubuat sang penebus, saudara. Yeremia 23 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudara. Makanya tunasnya itu hurufnya besar, saudara. Tunas adil. Yesus turun. Jadi dalam perjanjian lama itu reng waktunya cukup jauh, ratusan tahun saudara. Sudah Yeremia menubuatkan Yesus lahir. Tapi saudara dan saya kalau Yesus tidak lahir, kita tidak ada apa-apa, kita masih dalam perjanjian lama hukumnya. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kita binasa. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan janjikan, aku menyertaimu sampai masa kesudahan. Akhir zaman. Ya saudara, inilah Yeremia. Di masa kesusahan bangsa Yerusalem saudara. Yerusalem saudara. Ya. Akhirnya jatuh juga ke tangan Babel saudara. Bangsa Israel akhirnya jatuh juga. Sehingga saudara muncul ayat ini saudara. Ayat ini memperjelas karena keadaannya sudah runyam sekali kehidupan. Sehingga dia berkata seperti ini. Nubuatnya keluarlah saudara ayat ini saudara. Akhirnya Yesus lahir. Makanya Desember ini semua manusia yang beragama Kristen merayakan Natal. Yang Katolik tanggal 25. Yang karismatik itu agak over, saudara. Dia November dia sudah Natal. Januari dia Natal lagi nanti. Masa karena Natal di Batam ini saudara, kalau saudara ikutin Natal gereja, Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal pemuda, Natal komsel, Natal kaum bapak, Natal kaum ibu, Natal gereja-gereja, Natal PGPI, Natal PGLII, Natal semua Natal, STM Natal. Kalau saudara beli baju itu sudah selemari baju saudara, yang baru khusus Natal aja. Tapi seringkali cuma selebrasi. Tapi tidak gimana Yesus itu hadir dalam diri kita. Ingat, Yesus cukup, kita cukup, sudah cukup. Yesus itu bukan selebrasi saja saudara. Di hari Natal saja. Tapi Yesus itu harus hidup bagi saya dan saudara. Ya. Lanjut Bang Edi. Ya. PL dan PB saudara, PL itu perjanjian lama, PB itu perjanjian baru. Kemurahan Tuhan. Ya kita lihat tadi, ada perbedaan saudara, ada perbedaan. Saudara lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita kupas saudara. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau dalam masa sebelum Yesus saudara, itu namanya kita bukan umat Allah. Dia harus mengkonfirmasi siapa kita. Kalau kalau kita belajar itu, kita ini suku apa? Kalau Batak, Nias, Padang, apalagi Flores se-Indonesia ini, kita tidak masuk hitungan. Kita tak masuk hitungan saudara dalam keselamatan itu. Makanya dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita bukan umat Allah dulu saudara. Tapi masa Kristus makanya ini disampaikan bahwa yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu turun kepada saya dan saudara. Makanya akhirnya kita menjadi umat
kepunyaan Allah. Kalau dulu itu ya, itu hanya Yesus saja, hanya bangsa Israel saja. Janji-janji apapun bangsa Israel saja. Bangsa kita ini enggak, saudara, enggak. Ya, enggak. Jadi saudara terkasih, makanya masa perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Masuklah kita namanya masa kemurahan Allah. Anugerah itu yang hari ini ada. Makanya sekarang cobalah orang enggak ke gereja sekarang biasa aja kan. Kalau dulu saudara ada namanya per tahun itu agenda-agenda orang datang ke bait suci. Orang miskin yang kurang-kurang itu persembahannya apa? Kayak terkukur, merpati. Yang sedang-sedang kambing lah, domba. Ya, yang berduit kali apa? Lembu. Wajib itu saudara. Ya. Kalau engkau bernazar sama Tuhan, kalau enggak kita lakukan, dead. Mati. Ngeri. Tapi dalam masa anugerah, itulah Yesus datang menebus saya dan saudara. Suka-sukalah sekarang orang Kristen, ya kan? Ya kan? Kalau ke gereja, ayo. Kalau enggak, ya wis. Anugerah. Tapi saya nanti perjelas. Anugerah tetap anugerah karena janji Tuhan ya. Ya, janji Tuhan. Janji Tuhan memberkati bangsa Israel sampai hari ini masih diberkati? Saya ulangi. Janji Tuhan memberkati bangsa Israel hari ini masih diberkati? Masih. Karena Allah kita, Allah yang tak suka ingkar janji. Tapi tidak penghujung nanti, ingat. Berkat Tuhan tetap melimpah kepada orang Kristen. Tapi tidak untuk pilihan. Saya sampaikan itu saudara. Jadi jangan tenang kita jadi orang Kristen. Orang Kristen, oh kayaknya aku sekali ikut Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hello, spek kerajaan Allah itu bagaimana? Makanya harus mengerti nih, harus mengerti. Makanya orang Kristen takut mati. Karena kenapa? Anaknya belum ada warisan. Suaminya nanti tinggalin, misalnya ditanyalah, siapa yang pengen cepat mati? Tak ada yang mau pengen cepat mati, saudara. Karena kenapa? Dia merasa belum punya aset di dunia ini. Ya kan? Takut, saudara. Takut anaknya masih kecil atau belum menikah. Seringkali yang jomblo-jomblo ya kan? Kayak Bang Yufan, nah, kalau Tuhan panggil duluan sanggup? Enggak sanggup, karena belum menikah. Dia belum merasakan pelaminan katanya. Erin, apa gak bisa? Enggak, banyak orang takut, karena kenapa? Mereka hanya memperhitungkan diri mereka masa hidup, tapi tidak masa kematian. Setelah kematian ngapain? Oke, saudara terkasih lanjut. Ya, kemurahan Tuhan anugerah tak berkesudahan. Zaman anugerah dalam PB, janji tetap janji. Ingat, dalam perjanjian baru kalau Tuhan katakan, aku menyertaimu, senantiasa menyertaimu. Iya, berkat Tuhan tetap menyertai kita. Tapi tidak, ingat, Tuhan tidak pernah mengingkari. Ingat ya saudara, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Jadi janji Tuhan ini saudara tidak akan pernah dia ingkari. Pasti memberkati saudara dan saya. Tapi permasalahannya di ending saudara. Di ending. Kita lanjut Bang ini. Iya, saya hanya ambil model dari Maria saudara. Ya, ayo kita jadi orang Kristen seperti Maria. Sebenarnya menurut saudara, ini kita guyonan saudara. Bisa enggak Yesus lahir bukan dari perut atau rahimnya Maria? Ayo, coba. Bisa. Ya kan? Kalau hidup waktu itu pada zaman itu Teacher Henny, mungkin dia bisa pakai Teacher Henny. Ya kan? Waktu itu hidup Ete, tanteku, hidup pada masa itu, mungkin bisa pakai tanteku sebagai rahimnya untuk melahirkan Yesus. Bisa? Bisa. Tapi pada masa itu, Maria dan Yusuf yang menjaga kekudusan. Pada
pada masa itu Maria dan Yusuf yang hidup itu benar-benar takut Tuhan. Makanya tidak takut Roh Kudus, benih Roh Kudus itu hadir dalam rahim Maria, saudara. Karena kenapa? Lanjut di ayat, makanya datang di ayat ini, bukan Bang Edi, ini aja. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia tunduk dan taat. Siapa yang tidak kaget tiba-tiba tanteku hamil? Tentu besar. Atau Kamida belum menikah, misalnya Erin lah belum menikah, tiba-tiba hamil. Pasti kaget. Pasti mau tidak mau dia harus gugurkan. Itu malu. Malu. Tapi Maria dengan segala ketundukannya, dia ketemu malaikat, dia katakan, aku ini hamba, aku hanya dengar-dengaran. Ya, dia ikutin perkataannya. Jadi saudara, ayo kita seperti Maria. Kalau hidup Tuhan Yesus menaruh hidup kepada kita, yuk bersedia katakan aku ini hamba. Ya, ya, aku ini hamba. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan atas diri saya. Atas diri saya dan saudara. Ya. Jangan tolak Tuhan dalam dirimu, saudara. Ayo kita belajar itu. Ya, mungkin Yesus tidak lahir lagi dalam rahimmu, tapi dia ada dalam hidupmu. Ya, mungkin itu posisi itu kalau ada dalam diri kita. Ayo kita serius, jadi hamba, tunduk. Ya, lanjut Bang Edi. Ya. Oke. Saya sampaikan saudara, tentang kemurahan Tuhan ini, Yesus katakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tentang kemurahan, tentang saudara percaya Yesus, itu pasti diberkati Tuhan. Tuhan tidak mengingkari janjinya saudara. Ya, tidak mengingkari. Makanya ayo kita belajar bersama-sama. Dalam zaman kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar ini, jangan disalahgunakan. Ya, suka-suka kita, ya, datang kepada Tuhan, kadang enggak dan sebagainya. Ayo kita bawa diri kita serius ikut Tuhan. Ya, Tuhan tetap memberkati saudara. Ya. Lanjut Bang Edi, yang terakhir. Ya, ada 3 pandangan saudara yang saya berikan kepada saudara. Anugerah selalu ada. Katakan amin. Amin. Ingat ya, janji tetap janji. Katakan amin. Tuhan kita gak pernah ingkar janji. Dia berkati saudara, dia akan berkati sampai Tuhan Yesus datang. Tapi ingat di yang ketiga, pilihan tetap pilihan. Saudara masuk dalam pilihan atau tidak? Kita baca ayatnya, lanjut. Yang pertama, Efesus 1 ayat 4 katakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari kecil kita sudah Tuhan pilih siapa kita. Oke, tahap level itu sudah masuk di kita. Kita sudah besar. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Masuklah. Akhirnya tetapi akulah yang memilih kamu dan yang menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Pertanyaannya saudara, Tuhan sudah pilih saudarakah untuk berbuah? Kalau saudara belum berbuah, pertanyakan pada diri kita belum dipilih. Kita masih dalam kategori apa? Orang percaya. Orang percaya. Lalu yang ketiga apa? Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menuntun sesuatu terhadap orang-orang pilihan Allah? Allah adalah yang membenarkan mereka. Jadi saudara terkasih, ingat, anugerah tetap anugerah. Janji tetap janji. Tapi belum tentu saya dan saudara dipilih Tuhan untuk berbuah. Orang yang dipilih Tuhan, dia siap dalam kondisi apapun. Dia siap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Tapi kalau saudara masih kompromi dengan dunia,
Pertanyakan diri saya dan saudara masing-masing. Apakah kita masuk menjadi pilihan Allah atau tidak? Ya. Di penghujung. Ya. Makanya dikatakan banyak orang yang terpanggil, apa? Sedikit yang terpilih. Saya ulangin. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak dari lahir jadi orang Kristen, tapi tidak untuk memenuhi kerajaan Allah. Kalau saudara sudah dipilih, ayat yang tadi katakan bahwa saudara wajib berbuah. Saudara siap berbuah? Amin. Amin. Kalau tiba-tiba di jalan, tiba-tiba datang orang gila, saudara. Ditamparnya Bang Yufan. Apa katanya? Dia berkati. Dia berkati, dia tahu itu orang gila. Tapi kalau orang waras itu Bang Yufan, saya tampar balik. Saya tampar balik. Eh? Hah? Saya lapor polisi, visum, dapat duit. Bukan, saudara. Berbuah itu susah, saudara. Kita yang ditanam habis-habisan. Mas, pohon mangga, buah mangga siapa yang menikmati? Orang lain. Pohon itu menikmati? Tidak. Dia hanya menikmati prosesnya saja. Diterpa badai, ya kan? Tanah yang tidak subur, akar menjular ke bawah, ketemu batu, tanah yang keras, apalagi kayak tanah Batam. Saudara yang rajin-rajin ke gereja, melayani Tuhan dan sebagainya, serius ikut Tuhan, ternyata apa? Tetangga yang kaya. Sakit hati? Tidak. Tak usah. Saudara rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin datang kepada orang. Misalnya nih, saudara berbuah, orang lain sampai bertobat. Ternyata apa? Misalnya nih contoh ya kan Bang Fian ya kan, sama Bang Fian. Selalu sama Kak Ove, jalan sama Kak Ove. Dia beritakan firman Tuhan, dia berdoa bersama-sama. Ternyata jadi istri orang. Kan seperti itu. Maksudnya apa saudara? Ya saudara tabur aja, apa saja itu saudara. Ya. Kalau saudara berbuah, orang lain yang nikmati kan Bang Edu. Ya, pohon mangga Bang Edu berbuah. Si Riki yang ngambil sampai mati. Nggak ada si Riki sini ya, nggak apa-apa lah karena nggak ada orangnya. Pohon mangga Edu berbuah waktu COVID, ya kan? Datang Bang Riki, kita ambil ya mangganya, iya, kita jual. Dihabiskannya mangganya satu pohon, habis sampai mati pohon mangga itu. Kadang seperti itu saudara. Kita yang berproses luar dalam dan sebagainya. Contoh saya hamba Tuhan saudara. Saya datangin orang, saya ngopi sama orang, saya bicara sama orang, saya beri hati sama orang, makan bersama, bicara bagaimana sharing hidup, kasih makan dan sebagainya. Ternyata apa? Dia pergi meninggalkan kita. Lebih parahnya dia bicarakan kita. Ya kan? Berbuah tuh seperti itu. Jadi jangan berharap kalau kita berbuah, kita yang menikmati. Enggak, kita cuma prosesnya aja. Ya. Tapi kita tumbuh besar bersama Tuhan. Ya, saudara terkasih, dalam masa kemurahan ini, masa anugerah Tuhan, yang kayak tadi lagu apa? Kemurahan-Mu, ya, lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita saudara. Ya, anugerah Tuhan besar sekali. Karena kenapa? Setelah hidup ada namanya masa kematian.
masa kematian itu baru nyata kemurahan Tuhan. Engkau bersamaku. Saya ada ilustrasi terakhir, saudara. Ilustrasi terakhir. Ya. Saya ini dapat dari hamba Tuhan. Ilustrasinya seperti ini. Siapa yang tidak mau jadi raja? Semua orang mau jadi raja. Amin. Siapa yang tidak mau jadi raja, saudara? Nikmati kerajaan, harta, semuanya berlimpah. Misalnya, Mas Restu jadi raja, tapi hanya 7 tahun, Mas Restu. Setelah 7 tahun, Mas Restu dibuang satu pulau. Di situ ada hewan buas. Mas Restu mau jadi raja? Selama 7 tahun saja. Ya, raja 7 tahun dan wajib dibuang ke pulau tersebut. Enggak. Bang Yufan. Bang Yufan jadi raja. Selama 7 tahun, setelah 7 tahun dilempar di pulau yang hewan buas, pasti mati. Mau nggak jadi raja? Mama jelas-jelas logikanya main dia. Ngapain jadi raja? Ujung-ujungnya 7 tahun dibuang, dimakan hewan buas. Mau Bang Yufan? Mau? Nanti nggak enak kan teacher ini tinggal sendiri ya kan? Bang Edu tiada. Kok mau kok jadi raja itu kok? 7 tahun. Setelah 7, wajib 7 tahun di masa 7, masih mending lah 7 tahun, presiden kita 5 tahun ya. Iya kan? Masih agak lebih 2 tahun kita. Dia udah mati, ya udahlah mati lah dia. Ada, kok mau jadi raja kayak gitu? Setelah 7 tahun dibuang di situ, wajib mati. Gak mau. Oke. Kalau ditanya sama saya mau, saudara. Saya mau, saudara. Karena kenapa, saudara? Oke. Kenapa? Seringkali orang Kristen itu seperti raja yang tadi, yang tidak mau. Orang Kristen itu harus seperti raja yang mau. Tahun pertama, saya kan raja. Yang saya lakukan apa? Suruh prajurit terhebatmu pergi ke pulau itu, matikan semua binatang buas tersebut. Matilah. Dibabat habis itu. Tahun kedua, saya suruh tukang bangunan terbaik, arsitek terbaik, bangun kerajaanku lebih megah daripada hari ini. Di pulau tersebut. Bangun. Saya katakan tadi raja ya, cluenya raja, saudara. Tahun ketiga dan seterusnya, saya suruh petani terbaik untuk bertani tumbuhan. Saya suruh peternak terhebat, suruh ternak tababi lah, kerbau di situ. Tahun ketujuh saya dibuang. Menurut saudara, saya tetap raja? Saya tetap raja, saya sendiri di pulau itu, saudara. Gitu juga orang Kristen, saudara. Apa yang saudara bangun hari ini saudara jadi raja di tempat ini? Setelah saudara mati, saudara bangun enggak sih? Atau saudara habiskan di masa kerajaan saudara 7 tahun di bumi ini, 70 tahun di bumi ini, dengan pekerjaan yang sia-sia, dengan kegiatan yang sia-sia, saudara bangun di rumah Bapakku. Saudara bangun hari ini yang baik-baik, supaya setelah kematian ada tempat terbaik saya dan saudara. Iya.
Ayo bangun itu saudara. Jangan bangun di apa? Di kota di dunia ini sia-sia. Orang Batam selalu katakan kayak gini, kita kan nggak kena bencana. Sekarang kan lagi parah ya, marak-marak bencana di Sumatera Utara, Aceh, Padang, ya kan? Sumatera Barat, ya kan lagi parah-parahnya. Katanya Batam nggak tsunami nggak mungkin, pulau banyak, ya kan? Gempa nggak mungkin, jauh kita dari lempengan. Apa? Batam ini ditiup sama angin habis satu Batam ini. Jadi saudara, apa yang saudara bangun di dunia ini? Yuk kita bangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Hiduplah seperti cinta Tuhan. Ya, saya baca-baca kemarin saudara, saya baca coba. Gimana angin 300 km per jam itu bisa mencopotkan pondasi bangunan. 300. Pernah terjadi? Pernah. Di Filipina. 6.000 orang tewas. 300. Jangankan kayak gitu, di Batam aja pernah kan angin kencang? Di mana? Di Tiban. Terangkat semua. Hidup sementara saudara, tidak ada yang tahu. Ayo kita bangun sesuatu bersama Tuhan di muka bumi ini. Ayo 2026, ayo buat sebuah resolusi baru dalam kehidupan saudara. Ya. Ayo dalam tahun 2026 jangan bangun rumah bertingkat. Ya. Bangun makin cinta Tuhan. Tuhan yang menyediakan rumah bertingkat. Percayalah. Bang Edu mau rumah tingkat 5? Nggak mau dia pasti. Dia cuma berdua sama teacher Henny. Lantai 5 aja ke lantai 1 metong. Gimana? Ya kan Ki? Si Kiki, lantai 1, lantai 3 aja. Capek juga ya bang. Kami bersihkan lantai 3 kemarin saudara. Gimana kita buang sampah ke lantai 3, ke lantai 1? Capek bang. Jadi kami pakai tali rapia lah dari buang sampah berdua. Capek saudara. Ya kalau belum siap ya Tuhan gak akan berikan. Siapkan dulu kita. Yuk kita bangun itu. Di tahun 2026 jangan hanya Natal 2025 ini Desember jangan hanya baju baru. Ayo kita buat sebuah pemikiran yang baru di 2026 saudara. Oke saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, jangan salah menggunakan anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kita saudara. Tapi kita yuk bangun serius di dalam Tuhan, melayani Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan. Ayo kita bangun hidup kita makin cinta Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Kita angkat pujian tadi, kemurahan-Mu, kemurahan. C aja mas. Ya, lagi batuk saya mas. Kami damai. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan lebih dari hidup, kemurahan. Pemain musik boleh maju. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan
Yes, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku roti lebih tinggi daripada atas kepala kita, saudara. Membuktikan bahwa karya Tuhan, penebusan Tuhan di kayu salib kita hormati. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, saudara boleh berdoa buat pribadi masing-masing. Apa yang saudara mau lakukan di tahun baru, di akhir bulan ini, biarlah segala sesuatu yang saudara rindukan terjadi dalam kehidupan saudara. Yes, terima kasih Yesus. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan sabda Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita, saudara. Kita menghormati pengorbanan darah Kristus. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Mari kita ingat ini, saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita minum, mari kita dengarkan sabda Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bulan baru ini Tuhan, Tuhan baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna hadir dalam kehidupan kami. 11 bulan Tuhan jaga kami, keluarga besar kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan. Kami memuji kebesaran kami, memuji kebesaran. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan, kami memuji. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di tempat mati. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah Raja kami, Engkau yang bertata dalam kehidupan kami. Anugerah kemurahan Tuhan memelihara setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, bawa damai sejahtera Allah, cinta kasih Allah menyertai memberkati kita. Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, keluargamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini, hari ini, esok sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara.